kita lagi ada di SeaWorld. Bye-bye tenggelam. Ya, Bye-bye minggu tenggelam. kemarin. Baik-baik tenggelam. Iya, minggu kemarin itu apa nggak terasa baru dua kata ajaib ya. Padahal sebenarnya kita mau bincang-bincangnya ini masalah yang wanita ini hobinya ini kan apa sih? Kalau nggak ngomong kayaknya nggak enak gitu ya. Nah lihat tuh kan ikan kan gitu, gini-gini terus. Kalau nggak ngomong tuh kayaknya nggak enak gitu ya. Makanya gini aja deh, kita ngomongin lanjut lagi deh tentang yang ini. Nah yang kemarin yang bikin singkatannya kan dia ya, Jengan. Oh ya, betul. Iya bener, inget sih gitu ya. PTMTT. Nah, yang pertama apa, Jengan? Kemarin itu. Nah, yang pertama apa teh? Apa teh naon? PTMTT. Permisi. Permisi. Terima kasih. Masih ingat. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau bahas untuk yang ketiga nih, MTT-nya. Ya, sapa dulu dong. Iya benar. Aduh, udah kayaknya semangat banget nih. Makanya. Saya kita lagi di akuarium jadi adem. Adem kayak gitu. Jadi lupa deh sama sahabat-sahabat kita. Barusan juga habis kasih makan cupang. Bener. Kita punya cupang loh. Iya, bener. Barusan kita habis selesai dimakannya. Ngomong-ngomong baju kita kok bisa samaannya item-item ini padahal nggak janjian ya. Iya dong. Biasa. Boleh sapa dulu ya buat semua sahabat warriors ya. Sampai ketemu jumpa kembali bersama dengan kami 3 jeng ini ya di dalam terima kasih dalam acara Woman of God ya, yang kiranya biarlah memberkati setiap obrolan kita ini, bukan obrolan yang tidak punya makna, tapi benar-benar kalau didengar sampai habis baru mengerti. Nah, gitu. kita diingatkan kembali. Ya, diingatkan kembali. Ya, mungkin boleh dilanjutkan itu MTT-nya. 5 kata ajaib. Nah, minggu lalu kan kita sudah bahas ya. 1, permisi. Yang kedua, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang ketiga, maaf. Bahasa Inggrisnya? I'm sorry. Sorry. Maaf ya, Jeng-an, kita belum bisa ke Bogor lagi. Maaf ya, Jeng-an. Lebay. Yang keempat kita akan bahas tolong. Bahasa Inggrisnya? Tolong. Help. Lalu yang kelima, terima kasih kembali. Bahasa Inggrisnya apa, Jeng-an? Nggak tahu. Iya. Dia bukan nggak tahu ini, dia suruh ada bahasa Bataknya apa? Mau latih godang. No. You're welcome. Kita kagak ngerti bahasa Inggris, ngertinya bahasa Batak. Ya, kita rindu sekali ya sahabat-sahabat The Warriors tuh bisa ketik di kolom komentar dari 5 kata ajaib yang kita sudah bahas, bisa dari bahasa-bahasa daerah Anda, mungkin dari Sunda, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin ada bahasa-bahasa yang beda. Makassar juga pasti beda. 5 kata ajaib. Kita tunggu ya. Iya, betul. Ya. Nah, hari ini kita bahas tentang kata maaf. Maaf ya, kita lagi acara Anda batuk. Ini nih untuk kita berjauhan. Oh iya, maaf ya pemirsa. Maaf ya, saya batuk. Lagi suka makan gorengan pemirsa. Betul, maaf ya. Maaf ya, saya Batak. Ya, kata maaf. Nah, maaf ini tempat buruk doang loh. Maaf ya. Tapi pada realitanya kata maaf itu juga sulit untuk diucapkan secara tulus. Ada orang bilang, ya udah deh, gue maafin.
tapi masih bales, ya kan? Oh, Itu bukan maaf, ya kan? kelihatan kok waktu dia ngomongnya, gue maafin, tapi mukanya masih nyolot gitu. Ada juga orang udah tahu salah gitu ya, udah salah, paling galak lagi. Udah, minta boro-boro boro-boro minta maaf gitu, paling galak nih. Nah, ini kita mau bahas nih teman-teman. Biasanya ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu. Tapi jangan salah loh. Iya. Bapak-bapak juga suka gengsi minta maaf. Oh, Benar nggak, Jihan? Betul. Betul. Ya jangankan bapak-bapak ya, anak-anak pun tanpa, padahal kan kita nggak ngajarin ya. Iya. Itu udah, memang kita kan ada natur dosa ya, memang itu manusiawi banget gitu. Padahal kan harusnya logikanya tuh kalau kita salah harusnya langsung minta maaf. Iya. Tapi kebanyakan, apalagi di zaman pandemi ini, saudara, kata maaf itu sulit untuk diucapkan. Wah, tapi itu sebenarnya nggak bisa loh, karena salah satu sebenarnya yang bisa bikin kita ada tinggal bersama dengan dia itu, ingat itu karena dia punya pengampunan yang luar biasa. Dia aja yang menciptakan kita punya pengampunan yang luar biasa. Kita sesama kita, maaf itu dianggap yang padahal itu luar biasa loh. Itu sebenarnya maaf itu harusnya itu nature-nya orang Kristen ya, maksudnya memberikan maaf. Oh, setuju banget ya. Gitu. Makanya nggak bisa dianggap itu sembarangan. Setuju sih kalau itu termasuk dari 5 kata ajaib itu. Benar setuju banget gitu. Maafnya itu tulus apa enggak? Iya kan? Seperti itu. Bisa kelihatan nggak dari sikap? Bisa. Kan ada kata gini, I forgive you, but I don't forget. Dia forgive, tapi don't forget. Nah, berarti itu tulus gak? Nggak tulus, karena dia masih mengingat-ingat. Ya keren banget lah ya kita punya Bapa di surga yang tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Katanya kan dibuang ke tubir laut gitu ya. Itu keren banget Bapak kita. Nah harusnya nih kita sebagai anak-anak Tuhan, ya sudah seharusnya mencontoh Bapak kita. Setuju ya? Itu makanya ajaib, saya setuju banget itu. Ajaib dan itu harus dilakukan. Berarti bukan permisi nggak boleh dilakukan loh. Jadi kayaknya permisi, terima kasih termasuk di dalam maaf juga itu berarti ya. Betul. Bisa dihubungkan dong ya. Kita bisa memaafkan tapi nggak pernah permisi. Nggak pernah ngucapin terima kasih, bisa bayangin nggak tuh? Kalau mungkin teman-teman ya, misalnya lagi kita di restoran nih, apalagi mungkin restorannya tuh tendaan gitu kan. Nah kalau tadi kan ada yang haji di zaman pandemi ini pasti kabur kan. Tapi kalau sebelum pandemi ini, kalau kita lihat orang batuk atau haji di samping kita, kagak minta sorry, seenaknya aja batuk gitu kan, pasti pernah ya pengalaman kayak gitu kan. Tapi ada juga sorry. Nah kayak tadi nih, Jengan kan lagi batuk-batuk tuh. Sorry dibilang. Walaupun kita pakai media online, tapi dia kan sorry. Keren banget. Luar biasa. Ya. Kalau tukang ngamen gimana? Aku ini kepancing tukang ngamen ya. Ini kan lagi masuk nih, dia baru ngejreng, yang minta maaf kita, maaf. itu gimana tuh? Beda dong baliknya. Bukan maaf yang ini kan, bukan maaf yang kata 5 ajaib ini kan. Loh, dia yang ini. Tapi bisa juga. Gimana? Karena kan kita nggak mungkin dong. Mau maaf itu mungkin karena kita udah cukup gitu ya. Atau enggak memang kita lagi nggak punya duit. Ada uang receh. Bukan nggak punya duit, nggak ada uang receh. Kenapa ya begitu kita langsung berpikirnya uangnya receh. Begitu ngeliat tukang parkir uang receh. Sebenarnya itu katanya kalau kita dengar dari PASE itu ya, kita nggak usah mikir-mikir uang receh lah. Kalau kasih aja gitu. Nah kan itu ya. Oh benar juga sih, setuju. Makanya belum dia kan kita langsung maaf. Dia juga bilang, emang gue salah apa? Tapi ini gini nih, di kompleknya aku ini ya, satu hari tuh bisa berapa kali emang. Jadi aku lebih baik tutup pintu daripada aku minta maaf mulu kan. Atau enggak tulis aja di pintu. Berarti kita minta sama para The Warriors ya, tulis. Maaf yang tadi, yang tukang ngamen itu kategorinya termasuk kata ajaib nggak? Kalau kita bilang maaf, dia pergi. Berarti ajaib dong. Ajaib. Coba tanya sama The Warriors-nya, bener nggak itu termasuk kata yang ajaib 5?
Karena gue punya pengalaman begini. Kalau yang sekarang lagi rame di sosial media ya kan, lagi rame tentang orang yang heboh itu gitu kan ya, yang nggak mau minta maaf, yang nggak mau nggak mau mengakui gitu. Itu yang menurut gue kata ajaib maaf itu bisa menenangkan banyak hal. Coba. Iya nggak? Yang lagi rame-rame nih, coba minta tanggapan dari para The Warriors. Andaikan kedua belah pihak meminta maaf, aman. Berarti Ya kan? ajaib ya, kata maaf itu bisa menghancurkan gunung es yang benar-benar itu ya. Benar-benar keras, kekerasan tuh. Tapi bener loh itu. Coba deh kalau orang datang minta maaf, kita kan nggak mungkin gini, minta maaf, kita kan pasti gini, ya udah gitu kan ya, langsung luluh ya. Iya, kenapa dibilang kata itu ajaib? Bayangin loh, kalau kita bilang apapun bahasanya ya, mau bahasa dunia lah seperti apa, dia bisa membuat keadaan menjadi damai. Keren nggak? Nggak sembarang orang bisa minta maaf. Ada orang yang sombong, ya maaf ya, sombong. Terus dia yang pengen dia doang yang didengar, pengen dia doang yang benar. Susah loh ngomong, susah ngomong kata maaf, ya kan? Tapi kalau dia berani ngomong maaf, menyelesaikan banyak hal, makanya dibilang ajaib. Iya benar, setuju sih. Padahal ini hal kecil ya antara hubungan kita sama anak kita. Waktu dia bilang ini, maafin aku tadi ya mah. Itu bener-bener ya, kita bener rasa kita sebagai orang tua gimana langsung gini, dia aja minta maaf, ya udah. Nah kita juga nggak boleh gengsi. Ya udah, maafin mama juga kalau mungkin tadi mama juga salah gitu ya. Langsung bisa begitu loh itu. Ajaib bener-bener ya. Nah, makanya sebenarnya yang denger ini kalau jangan keraskan hati lah, tinggal minta maaf aja udah, susah banget ya. Nggak berani minta maaf bisa pengadilan. Waduh. Iya betul. Iya. Sama seperti Tuhan, dia mengampuni kita. Tapi kita nggak mau mengampuni, ya rugi. Masuk pengadilan bener. Pengadilan tatanya. Iya bener, gara-gara nggak mau minta maaf aja orang bisa diaduin ke pengadilan. Banyak hal ada cerita Alkitab juga kan, banyak cerita-cerita juga. Yang diampuni utangnya, ya kan, lalu si raja kan ampunin tuh. Ada yang punya utang sama dia. Dia nagihnya sedikit. Dia nggak mau ngampuni. Udah si raja panggil lagi, masukkan ke penjara. Jadi ya. Sebenarnya ya kadang-kadang tuh kita sadar bahwa memaafkan itu atau minta maaf itu harus. Tapi ya itu gengsi, bener gak? Karena kenapa juga, saya jadi teringat juga nih. Kalau kita kepada Tuhan, itu bicaranya minta ampun. Bener ya? Tapi lifting kita kepada manusia, maaf. Jadi sebenarnya ampun dan maaf itu benar-benar sejajar. Bener, kita kan nggak mungkin, Esther minta ampunnya kan nggak mungkin. Minta maaf ya, berarti kata maaf di manusia itu adalah sebenarnya kata ampun buat bisa bayangin kalau kita sesama kita nggak bisa memaafkan, bagaimana praktek pengampunan itu? Harusnya berbanding lurus memang. Oh iya betul. Kan ada pepatah bilang harus dilatih awal pemulihan. Nah, ya, kalau terbuka berarti kan ada kata maaf dong, betul nggak? Ya kan? Betul. Nah, kalau aku sih pengalaman awal-awal pernikahan, ya kan? Awal pernikahan tuh baru mulai beradaptasi dengan seseorang yang Tuhan putus. Sisu. Jadi kan kalau misalnya ada konflik, ya umumnya para cewek kan mau menang sendiri kan, mau menang. Pasti benar, menang dan benar. Nah, jadi kadang suamiku bilang gini, ini si Nyonyo ya udah salah kok makin galak ya, lebih galak. Udah salah lebih galak gitu kan. Akhirnya dia bilang, ya udah deh, ya udah gimana nih kelanjutannya nih, ya udah aku minta maaf ya. Waktu dia bilang kayak gitu tuh, aku tuh yang langsung, lah iya ya, kenapa dia yang minta maaf padahal aku yang salah. Luluh langsung ya.
Jadi lulu gitu. Jadi udah belajar, maksudnya tahun demi tahun tuh jadi tahu tuh komunikasi suami istri itu kayak apa kalau ada lagi konflik gitu. Iya. Jadi kata maaf itu memang benar-benar ajaib banget. Padahal sebenarnya yang salah saya, tapi yang minta maaf suami saya. Tapi itu melulukan dan memperbaiki gaya saya juga gitu dalam mengatasi konflik. Iya, ini karena memang nggak satu kebetulan juga nih Jeng bilang tentang maaf keterbukaan. Nah, tadi Jeng An bilang kan keterbukaan awal dari ya. Nah, ini bagaimana? Tadi juga mencontohkan suami istri nih. Ketika dia suami istri, ketika akhirnya terbuka nih tentang masa lalu masing-masing, wah itu gimana? Minta maaf ya, diceritain tentang masa lalunya dia, satu juga tentang maksudnya baru kebuka nih gitu ya. Nah, itu juga harus dipikirkan loh. Itu harus memaafkan loh. Nah, yang namanya dia belum ikut konseling pranikah. Nah, itu dia. Kadang-kadang masih ada loh hal terselubung yang belum dibukakan di pranikah, di konseling ya. Nah, itu seiring berjalannya waktu, akhirnya dia bertobat, dia minta maaf nih. Dia ngomong nih. Nah, baik pihak laki ataupun perempuan kan harus mendengar. Nah, itu nih, mulai latih dari sekarang loh. Kata maaf ini punya ajaib luar biasa. Jadi kalau ada pasangan kita terbuka sama kita, ya sudah, legowo. Betul. Ya, menerima, legowo. Wah, jangan itu menjadi gini, dulu lo nggak ngomong sama gue, nggak bisa. Jadi benar-benar kata maaf ini memang sesuatu kata yang benar-benar dahsyat sebenarnya. Punya kekuatan yang dahsyat. Dan memulihkan. Yes, betul-betul. Kalau dilakukan, gitu ya. Iya, jadi gimana nih teman-teman? Forgive and forget, setuju nggak? Tapi kan rasanya tuh kayaknya susah banget ya, kalau kayak laptop, handphone, ya kan? Kita delete langsung hilang kan? Bener nggak? Tapi kalau sesuatu yang terjadi, apalagi tuh menyakitkan, itu kayaknya nge-delete dari otak kita tuh. Masuk di dalam memori. Dan itu tak terhapuskan. Iya, betul. Ya. Apalagi kalau dalam persahabatan, ya kan? Ada konflik yang benar-benar kita ditusuk dari belakang. Walaupun sudah apa nih namanya? Rekonsiliasi, tapi pasti kita jadi jaga jarak, bener nggak? Ya, langsung nggak mungkin sedekat yang awal. Kita pasti akan bilang ini, yang penting kita cukup tahu. Dengan kata-kata kita bilang, yang penting udah cukup tahu, ya mulai. Tapi harusnya nggak boleh ya? Nggak boleh berarti ya. Harusnya nggak boleh. Berarti harus kembali semula aja lagi ya. Kalau kita bilang tadi kata maaf itu kata ajaib, harusnya sih harus seperti biasa lagi, bener nggak Jen? Setuju sih. Tapi memang nggak mudah. Proses itu nggak mudah. Kita lihat aja deh kepada Bapak ya, kepada Tuhan kita, kalau dia maafin kan dia lupa udah. Terus gimana kalau begini, ya udah saya maafin ya, tapi lihat ya yang itu, itu ngeri banget. Nggak pakai tapi, kalau kau maafkanku, nggak pakai tapi. Nih kayaknya dengan ketawa-ketawanya udah garuk-garuk tuh. Berarti dia udah punya sesuatu. Ini udah panjang banget nih ngomongin soal maaf nih. Berarti kita selanjut kepada kata ajaib selanjutnya. Udahlah, kita bahas lagi aja. Nanti yang dua berikutnya dilanjut di episode berikutnya. Aduh, ini karena bener loh. Ini yang maaf ini memang harus bener-bener dipraktekkan bener-bener. Ini bukan jadi satu, ini kata kunci kehidupan kita untuk di sana nanti. Nih, contohnya lagi nih dalam pelayanan nih guys. Misalnya kan kita udah tentuin nih jam segini latihan ya kan. Misalnya jam berapa gitu. Tapi dia udah telat. Malah dia mukanya yang muka yang nggak enak. Kadang-kadang orang udah telat kagak minta maaf. Dia paling galak. Dia tahu supaya dia pasang muka dulu supaya dia nggak ditegur. Tapi kalau kayak begitu lu salah juga, Jang. Kenapa lu ngarep dia minta maaf? Ngarep.com lu ya? Oh, enggak gini loh. Maksudnya dari ekspresinya itu loh. Nggak bisa, lu salah. Ngapain lu bikin pertikaian lu namanya? Orang dia kan tapi bener loh, di dunia pelayanan, misalnya kan kita sudah komit. Gua minta pendapat. Entar dulu, gua nggak mau kalau ngomong begitu. Gua mau minta pendapat tuh yang The Warriors. Hey guys, lu dukung gue. Itu kalau si Esther kayak begitu tuh, dia cari perkara tuh namanya. Ngarep banget sih minta maaf. Coba dirincikan bagaimana? Lah, sekarang
katakanlah dia telat gitu kan. Terus dia memang orangnya apa namanya itu, nggak mau minta maaf. Ya biarin aja, ngapain juga, nggak harusnya dia minta maaf. Ngapain lo minta maaf disuruh-suruh? Bukan, ini sih aku bukan minta dia maaf, woi, lu udah telat, woi. Enggak, ngomongin nih untuk kesadarannya. Iya, jadi kadang gini loh, Jeng-an, please ya, didengarkan baik-baik. Coba gua dengerin. Kelihatan dia sering telat nih kayaknya. Jangan menghakimi lo. Gua sorry. Apa-apa, ini sebagai sesuatu yang tidak direkayasa. Bener. Justru ini di sini kita melatih nih, benar-benar luar biasa gak? Kita melatih loh. Iya, tapi maksud aku gini loh, jangan di dunia pelayanan kita kan udah sama-sama komitmen nih, ya kan? Waktu kita on time berarti kita menghargai waktu orang lain. Jadi bukan waktu diri kita sendiri doang, tapi menghargai orang lain. Nah, kadang-kadang aku melihat gini, udah telat, terus dia kasih muka yang ngebetein gitu loh. Ya mungkin dia lagi dapet atau lagi apa gitu ya. Tapi atau mungkin terjadi keributan kali di rumah. Setidaknya kan walaupun telat, senyum aja nih itu terus walaupun nggak bilang maaf ya nggak apa-apa, tapi enjoy gitu. I see. Jadi Jeng-an, aku ngerti nih maksudnya. Maaf itu tidak perlu diucapkan, tapi minimal dengan mimik aja udah gini. Maksudnya gitu. Begitu. Coba deh, kita waktu dia tahu nih kita salah nih, orang salah nih. Kita dengan begini aja loh. Kita langsung tahu, oh dia minta maaf, bener gak ya? Dengan anggukan gitu ya. Lucu juga ya. Berarti minta maaf itu punya juga dengan gestur tubuh ya. Betul. Itu Jeng-an maksudnya. Kalau gue minta maaf, gue begini gimana? Minta maaf. Kira-kira. Ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau minta maaf itu tidak boleh kesombongan. Minta maaf itu kan nggak meninggikan leher kan? Iya kan? Gitu. Atau dengan senyum aja deh, dengan senyum aja gitu ya. Maaf ya Jeng-an ya, gitu kan? Kita kan langsung udah. Coba udah masuk tadi. Kalau misalnya gue bilang gini, nggak, gue nggak maafin. Kira-kira. Biasanya kalau udah begitu, enggak, gue nggak maafin. Ya, lu mah begitu banget sih. Sampai 2 kali minta maaf, nggak mau maafin lagi. Yang bener aja. Nggak dimaafin, gue tinggalin, bodo amat. Ya, minta maaf. Jadi, kalau kayak gitu kan sebenarnya dari 3 kata yang sudah kita bahas ini, guys, jadi memang kadang-kadang kita sepelekan. Ya ilah, gitu aja. Benar, ya ilah, masa nggak setuju. bilang makasih aja. Ya ilah, masa nggak bilang terima kasih aja. Ya ilah, masa nggak bilang maaf aja, ngambek. Nah ini nih, yang sudah hilang nih, udah mulai hilang nilai-nilai ini nih. Nah ini kita mau ingatin nih, sahabat-sahabat The Warriors, supaya 5 kata aja ini kita ingat lagi, walaupun sepele, tapi bisa kita ucapkan dengan tulus. Wah, dengan gestur kita tubuh cuma juga. sampai di kata maaf. Iya. Kita lanjut di episode. Kita baru PTM. Ya, minggu depan. Jadi 2 lagi ya. Iya. 2 lagi ya. Yang terakhir apa? Yang keempat apa? Tolong. Yang keempat. Tolong. Yang terakhir. Terima kasih kembali. Iya. Jadi biar acara ini sungguh sangat memberkati setiap kita yang dengar. Ternyata maaf itu sama dengan sinonim dengan pengampunan Tuhan kepada kita. Nggak main-main loh ya. Mulai sekarang belajar untuk bisa memaafkan dan kita juga harus meminta maaf. Minta maaf. Jangan malu-malu. Kepada siapa? Kepada anak sekalipun, kepada suami, kepada teman, kepada sahabat. Yuk kita mulai ingat nih, mulai catat sekarang. Siapa-siapa orang yang belum kita bisa maafkan. Dan siapa-siapa orang yang gak maafkan kita. Ya, kita harus belajar dalam doa. Mulai malam-malam ini, kita harus sampai maaf.